Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Kirin Sisa Bisa, kaya rasa dari yang tersisa. Aku dan Kirin hari ini bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin-kemarin itu aku isinya adalah masak-masak sama teman-teman aku, kali ini aku bakal ngajakin teman aku juga ngobrol-ngobrol tentang pentingnya kita menjaga atau mengkontrol sisa-sisa makanan yang kita produksi. Penting banget untuk kita menjaga itu dan untuk menggunakan sisa-sisa bahan makanan dengan maksimal. Karena kita ini Indonesia tuh peringkat kedua di dunia kalau urusan sampah makanan dan itu parah banget. Tapi kita bisa banget memperbaiki itu. Paling gampang adalah mulai dari diri kita sendiri, dari rumah sendiri. Dan temanku hari ini itu expert di bidang itu dan akan share on how does she membuat suatu project yang sangat amat mengubah, game changing banget dan bisa banget jadi inspirasi untuk menggunakan atau memproduksi ulang bahan-bahan sisa makanan ini. Halo Mbak Astrid dari Food Cycle Indonesia. Mbak Putri, sore Gimana semua. kabarnya? Kabar baik. For joining us today, Mbak Astrid. Halo. Yes, ini internetnya agak-agak gratisan soalnya mohon maaf ya. Tapi Kalau ini udah agak-agak. oke. Oke, sip sip. Mbak Astrid, thank you banget udah join ngobrol-ngobrol sama kita di Sisa Bisa. Sebelumnya udah pernah nonton episode-episode sebelumnya? Kebetulan belum pernah nih, maaf ya, nanti aku nonton ulang karena lagi hektik banget kebetulan beberapa minggu belakangan ini. Kebayang banget. Dan ini kebetulan aku ceritain sedikit ya tentang Sisa Bisa. Jadi kita di sini, aku bersama Kirin, kita bikin sosialisasi on how to manage food waste buat teman-teman di rumah. Jadi permasalahan-permasalahan food waste di Indonesia itu bisa menurun dengan kita lebih aktif sendiri-sendiri memulai dari yang erat banget hubungannya dengan food cycle nih. Aku boleh diceritain ya Mbak dengan how do you start the food cycle? Oke, jadi sebenarnya food cycle beride awalnya itu adalah suamiku. Kita dapat forwardan video di WA. Ada group of people di India itu yang collect makanan wedding dari pesta pernikahan di Hmm, India. Dan India itu kalau wedding itu kan lama ya, berhari-hari itu pesta terus. Epo. Nah itu banget karena di Indonesia itu kalau pesta nikah kan hajatan itu gede banget gitu loh, ratusan bahkan kadang ribuan orang. Dan itu surplusnya ya, jadi makanan lebihnya itu biasanya dikasih ke keluarga. Cuma belakangan keluarga juga udah bosen ya dengan bawa-bawa pulang makanan itu. Nah, akhirnya kita beride untuk gimana kalau kita nyalurin tuh surplus makanan dari pesta pernikahan tersebut. Jadi awalnya kita kerjasama dengan Bright Story, kita tenggot banget sih karena dengan collab sama mereka itu jalannya lumayan red carpet, jadi cukup lancar banget di awal-awal. Dan long story short, kita sekarang udah jadi sebuah food bank sih, jadi udah 4 tahun ya berjalan, organisasi kita udah jauh lebih besar, sekarang udah sifatnya lebih food bank, which is kita catering surplus tuh nggak cuma dari makanan ready to eat dari pesta aja, tapi berbagai sources gitu. Jadi dari pabrik makanan, dari supermarket, dari bakery gitu. Ya, roti-roti juga aku baca ya Mbak. Betul, betul. Nah, aku juga baca nih di websitemu juga. Food Cycle kan punya 3 misi utama nih. Aku baca ini ya. Redistribute, reprocess, dan recycling. Bedanya apa aja sih Mbak? Oke. Jadi sebenarnya semua kita bilangnya 3 pilar itu adalah untuk mencapai misi kita, which is zero food waste dan zero hunger for better Indonesia. Nah, sebenarnya itu cukup ironis sih. Jadi satu sisi makanan tuh terbuang-buang, tapi ada yang lapar gitu. Nah, jadi kita mikirin 3 pilar itu. Yang pertama redistribusi adalah untuk menyalurkan surplus makanan yang masih layak makan banget. Jadi kayak makanan dari pesta pernikahan atau roti dari bakery ya yang baru sehari dibikin, juga makanan-makanan yang near expiry, jadi kayak produk-produk di supermarket tuh mendekati expired, itu kan sebenarnya masih layak makan banget. Nah, itu adalah kita redistribusikan ke penerima manfaat yang membutuhkan gitu, yang memang eligible. Nah, Hmm. kalau reproses itu kita merubah
wujud makanan yang sebenarnya masih layak makan, tapi nggak umum untuk dimakan gitu. Culturally mungkin orang nggak mau. Contohnya kayak pisang yang udah matang. Jadi kita pernah bikin project namanya Mana Cake. Itu kita rubah pisang-pisang bintik yang udah hitam itu yang otherwise dibuang, kita jadiin kue pisang dan itu kita jual gitu untuk sebagai revenue kita. Jadi itu reprocessing. Lalu yang ketiga adalah recycling. Jadi ini memang udah benar sifatnya ada sampah ya, udah rubbish gitu, udah busuk yang nggak mungkin orang makan. Itu kita recycle menjadi kompos menggunakan teknologi Black Soldier Fly, which is itu juga ternyata natural gitu. Itu ternyata lalat itu tuh lalat natural yang ada di alam dan kita nggak Oh, pernah nggak ngeh gitu loh kalau sebenarnya si lalat itu tuh bisa churn out food waste itu cepet banget dalam waktu 2 minggu sampah makanan bisa jadi kompos gitu yang bisa siap pakai untuk jadi pupuk gitu diolah lagi menjadi makanan jadi prosesnya pun natural ya, Mbak. natural betul. Menarik banget juga reprocessing ini sejalan banget sama si Kirin Sisa Bisa ya, dimana kita mereproses, memasak ulang bahan-bahan makanan yang sama seperti manakik tadi. Dari yang kelihatannya nggak pengen dimakan sampai akhirnya menjadi satu sajian baru yang orang-orang pada suka. Itu kreatif banget tuh kalau bisa gitu, keren. Terus Mbak, kalau dari zaman PPKM gini nih, program-program apa sih yang kalian lagi jalankan? Terus apakah ada kendalanya atau justru gimana? Sebenarnya selama pandemi ini justru kegiatan kita semakin banyak, juga dampak cukup signifikan ya ke masyarakat. Program yang lagi berjalan itu kita melakukan program Semangat Pagi Indonesia, which is itu sarapan pagi. Kita bagi ke adik-adik ya, sekarang ini ada 400 adik-adik yang regularly terima sarapan dari kita. Jadi kita kirim seminggu 3 kali, sarapan seminggu 3 kali selama minimal 3 bulan. Itu dengan harapan untuk memperbaiki gizinya adik-adik gitu. Selain itu kita juga bagi-bagi sembako, bantuan sembako ya ini udah dari tahun lalu sih. Cuma di tahun ini kemarin ini lebih targeted kepada warga yang lagi isoman gitu. Jadi betul karena pas kemarin yang peak kemarin ya itu Baik. kita bantu warga yang isoman dengan komunitas warga bantu warga dan terus tetap kita menyalurkan surplus-surplus donasi makanan dari rekan-rekan donor itu reguler gitu. Jadi kalau ada surplus kita salurin. Ya. Kendalanya memang jadi harus serba apa ya serba virtual. Saya sendiri jujur sebagai founder itu jarang sekali ke gudang. Kita manage banyak virtually, tim pun juga banyak yang WFH karena kita memang lebih enak kalau ketemu langsung ya. Cuma Ya. harus bisa menahan diri gitu supaya kita tidak menambah apa ya menambah menyebar-nyebarkan virus gitu karena kalau kita kunjungan kan kita mengunjungi suatu komunitas atau suatu panti gitu so we just have to be extra careful aja harus lebih kreatif lah Ya. bagaimana cara menghandle makanannya itu Walau lebih terasa social energinya, tapi harus ditahan-tahan dulu ya Mbak sekarang ini. betul betul. Nah, itu menarik banget dan juga aku tadi baca-baca websitemu dan menemukan programmu juga yang caught my eyes nih, kayak seru. Salah satunya adalah Gowes Berbagi Kebaikan. Itu gimana Mbak? Yes, itu adalah sebenarnya peringatan kita kasih nama Food Cycle Day. Jadi Food Cycle Day itu harinya food cycle kali ya, kita bikin-bikin hari Ya. sendiri gitu. Tapi sebenarnya itu ada maknanya. Kita memperingati salah satu member kami yang unfortunately udah berpulang di tahun lalu, sehingga kita menggunakan hari itu untuk memperingati beliau. Nah, daripada apa terlalu bersedih ya, kita berdampak gitu. Jadi di hari itu kita berdampak. Kebetulan beliau senang olahraga, senang goes, cycling dan nyambung sama nama kita Food Cycle. Jadi tahun lalu, sorry bukan tahun lalu, actually tahun ini, bulan Mei kita ngajak seluruh cyclist untuk virtually menggalang dana untuk pengadaan paket sembako gitu. Jadi kita kemarin cukup sukses eventnya. Yang terlibat berapa ya aku lupa sorry tapi kita raise 3.800 paket sembako dan itu Wow. sangat waktunya tuh cuma dalam 1 bulan cyclist yang terlibat sekitar 300-an deh kalau aku nggak salah ikut dan mereka itu bukan korporat loh ini donationnya jadi memang ngajakin friends and families gitu untuk donate dan itu aku salut banget
memang apa simpati orang Indo itu tinggi banget sih Iya, ya. gitu. Kelihatan Wal- banget di masa pandemi ini gitu. ya, walaupun masa-masa sulit tapi tetap bisa eh, rasa sosialnya tetap tinggi ya. Betul. Terus itu Betul. berarti dengan komunitas cycling, ada rencana nggak kira-kira dengan komunitas lain gitu misalnya ke depannya nanti? Tahun depan memang Food Cycle Day akan selalu ada setiap tahun. Jadi itu sifatnya adalah event olahraga, walaupun namanya cycling ya. Jadi of course kita ada goes tetap, tapi kita akan ajak yang lain seperti lari Ya, untuk awareness. Jadi memang ya kita aktif olahraga, tapi juga sebagai awareness bahwa teman-teman tuh banyak yang masih susah gitu. ya. Jadi setiap kilometernya akan apa menyalurkan dana untuk pengadaan makanan. Oke, menarik banget dan ini benar-benar model programnya itu out of the box dari tadi aku bacain. Ngeliat di website tuh, oh macem-macem banget ya. Dari tadi kita udah obrolin beberapa program kalian. Ada lagi nggak program yang teman-teman semua ini harus tahu nggak? Oke, ini sebenarnya masih dalam penggodokan nih ya. Cuma boleh lah ya saya teaser sedikit. Jadi di tahun ini di bulan Oktober nanti Hari Pangan Sedunia kita akan launching satu program baru, which is itu namanya Food Cycle Point. Adalah titik-titik di mana kita akan deploy boxes di mana teman-teman nih masyarakat bisa mendonasikan surplus produk. Jadi kalau misalnya di rumahnya aku ada apa ya gula kali ya. Aku lagi udah on a diet. Aku udah nggak pakai gula lagi. Ini aku punya stok banyak dan nggak tahu dikemanain. Itu bisa didonate di boxes tersebut. Gitu. Jadi nanti kita akan starting mungkin dari 3 sampai 5 titik. Sekarang masih dalam tahap penggodokan. Jadi aku belum bisa bilang di mana. Tapi nanti stay tune. Hopefully dekat. Nanti kita akan collect dan kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Tuh, bener-bener program-programnya itu nggak biasa dan inovatif banget, Mbak. Makanya aku pas baca juga dari mulai ada berhubungan dengan goes yang ternyata juga ada cycling yang mirip-mirip ya. Sama kemudian terus ada mana cake yang ternyata itu adalah cara kalian untuk bisa menggunakan bahan-bahan ini pisang ya, yang Pisang, sudah betul. orang-orang nggak mau pakai menjadi makanan yang bisa kasih kita sendiri revenue. Kemarin di beberapa episode yang lalu tuh di Kirin Sisa Bisa juga aku sempat bikinnya smoothie bowl dari Ah, si pisang itu. Juga kita mesti banyak juga kasih tahu ke teman-teman bahwa pisang yang bentuknya buruk rupa itu jangan dibuang karena justru rasanya enak banget ya, Pak. betul, sebenarnya lebih manis daripada kalau yang masih kuning mulus. Betul, lebih manis dan lebih, pokoknya rasanya lebih oke, apalagi kalau mau dibikin kue. Betul. Mbak, aku sempat baca juga nih tentang Food Cycle tergabung dalam Global Food Banking Network yang terdiri dari 32 negara. Nah, itu gimana Mbak? Gimana Indonesia bisa bergabung, terus uh, how's your journey gitu? Oke, jadi long story short, kita dari food cycle yang awalnya tahun 17 itu cuma ngambilin makanan wedding, Hmm. lalu kita tahun 18 mulai dapat bakery ya, bakery mulai donate. Kita kayak apa ya, kayak ayam nyari induk gitu kali ya. Jadi kita tuh apa sih sebenarnya kegiatan ini gitu loh, juntrungannya kemana. Nah, setelah kita riset, ketemulah si organisasi ini, Global Food Banking Network, yang ternyata memang hadir itu untuk membina dan mengayomi food bank dari seluruh dunia gitu. Jadi tahun 19 akhirnya kita ketemuan, kita kenalin organisasi kita tuh seperti apa kegiatan kita, dan mereka apa ya put some trust gitu in food cycle dan kita di include untuk ikut inkubator program mereka di Asia gitu. Nah, benefitnya untuk kita adalah kita jadi nggak sendirian. Jadi Ya, karena memang food bank is a new concept juga di Indonesia itu belum banyak ya. It's not normal dibandingin kalau di luar negeri. Jadi kita banyak banget belajar dengan dari food bank lain yang udah jauh lebih established gitu loh. ya. Kita sebenarnya program-program yang kita lakukan tadi nggak terlalu wow banget sih. Sebenarnya kita nyontek juga dari food bank lain. Cuma I think saya punya harapan besar sih karena Indonesia ini memang potensinya gede banget
orangnya banyak, food waste-nya juga banyak. So jadi hopefully ya ini bisa tambah banyak ya food bank nggak cuma food cycle aja Amin. sih di Indonesia gitu. Food cycle bisa banget jadi inspirasi kita semua. Bisa dilihat di komen dari tadi nanya. Banyak banget yang nanya. Gimana caranya kalau mau kontribusi juga, Mbak Astrid? Boleh banget kita welcome teman-teman yang mau volunteer atau mau berdonasi baik makanan atau dana, we welcome any support. Boleh silahkan kunjungi IG kita, lalu DM, nanti akan ada admin kita yang akan reach out. Buat teman-teman yang volunteer pun juga bisa nih ya, volunteering nggak cuma misalnya kalau typically itu orang kebayangnya volunteer tuh kayak bagi-bagi makanan. Ya. Hmm. Cuma saat ini mungkin kita akan limit banget sih, kita take very serious for safety. Jadi tapi kita welcome kayak creativity or professional skill itu kita welcome banget. Dan Food Cycle awalnya memang gede itu dari kontribusi volunteer. Jadi banyak volunteer-volunteer yang wajahnya nggak kelihatan di sini, Ya. itu yang benar-benar contribute ke Food Cycle banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, mau kontribusi bisa langsung DM Food Cycle, terus kemudian akan di-assist sama adminnya di situ ya. Betul. Nah, seru banget di sini juga aku lihat dari tadi komen-komen yang banyak yang komen itu adalah moms, ibu-ibu di rumah. Nah, Mbak sebagai mompreneur juga nih, gimana sih di rumah membagi waktu antara being a mom dan juga project-project food cycle ini? Sebenarnya ini never ending apa ya hurdle kali ya dan challenge Iya, yang jujur bukan cuma saya aja yang ngalamin, pasti ibu-ibu juga banyak. Nggak usah tambah-tambah food cycle deh untuk nemenin anak sekolah dari rumah aja itu udah tantangan mental tersendiri. Cuma kalau dari aku sih motoku nih ya dijalanin aja day by day gitu, like take it one day at a time. Jadi sehari lewat, akhirnya sebenarnya manusia tuh bisa beradaptasi. Jadi dulu waktu pas ada pandemi kita benar-benar nggak kebayang gitu loh, wow sekolah dari rumah, mesti nggak ngurusin kebayang. rumah. Bener, cuma lewat setahun masih hidup juga saya. Jadi what doesn't kill you make you stronger sih, I guess. Jadi take it as apa ya, another milestone gitu. Kalau kita bisa Challenge. overcome, betul, kita akan menjadi orang yang lebih strong, yang lebih apa ya, lebih baik dan juga bisa apa mentally lebih kuat juga gitu karena under all this pressure kita bisa handle kan, meaning we become stronger Iya, gitu. iya, iya. Apalagi kalau bareng-bareng ya. Jadi buat kalian yang mau kontribusi, daripada sendirian juga, semakin bareng-bareng mengubah itu lebih mudah pasti. Betul, betul. Terus Kita kalau di semangatin rumah, bareng. kalau Mbak Esi di rumah nih, gimana caranya ngatur food waste di rumah sendiri? Terus kalau Hmm. ada yang bisa dimasak nih, kan aku dengerin Mbak juga suka masak. Dimasak menu andalan dari food waste apa Mbak? Menu andalan saya sebenarnya nasi goreng aja yang gampang deh ya. Sisa-sisa saya aduk-aduk semua jadi nasi goreng. Belakangan mulai beli saus bibimbap. Jadi itu Oke, kan kalau orang Korea sebenarnya bibimbap itu kan aslinya katanya tuh kayak leftover food kan. Jadi saya kadang campur-campur juga lauk-lauk ditata aja ya, yang rapi di atas kasih saus gitu. Cuma kalau di saya pribadi sebenarnya teknik itu ngebekuin. Jadi kebetulan karena background saya itu food technology, oke, jadi saya cukup banyak apa ya belajar bahwa teknologi untuk preserve makanan tuh salah satunya ya, freezing ya, which is kalau di domestic on di rumah nih household bisa banget gitu. mungkin kan. Jadi saya kalau masak saya banyak in a big batch karena sekalian ya biar nggak terlalu capek gitu. Habis itu saya bungkus-bungkusin, terus saya freeze gitu. Ya, Jadi itu satu lebih efisien juga dan dua mengurangi waste karena kan kalau kita terlalu banyak akhirnya terbuang gitu. ya betul. Dan kalau rasanya kayaknya nih nggak habis nih, ya udah dari awal langsung aku freeze aja gitu. Ya. Ntar besok-besok dikeluarin dimakan lagi gitu. Jadi bisa memperpanjang life-nya juga ya. Masih Betul, bisa betul, digunakan di kemudian hari. Itu penting banget buat teman-teman mesti aware. Jadi dari awal nih udah dilihat bahan-bahannya mana sih yang cepat basi, itu langsung betul, diselamatkan untuk digunakan di betul. kemudian hari. Betul. Ini ada yang nanya nih Kak. Rosa Ilmu Pinana sama Put Songi. Food cycle sendiri ada di mana aja ya Kak? Di titik poin tertentu atau seluruh Indonesia menjangkaunya? untuk saat ini baru ada di Jabodetabek aja, tapi kita memang ada rencana untuk ekspansi ke kota lain gitu.
pasti akan dapat update-nya nanti di IG kita kalau kita udah expand. Oke, dan itu pasti ditungguin banget sama ibu-ibu semuanya, warga-warga di seluruh Indonesia, karena kita pastinya pengen banget berkontribusi. Nah, kontribusi besar yang dilakukan oleh Food Cycle ini itu sangat menginspirasi kita untuk melakukan kontribusi pribadi juga nih, Mbak. Kira-kira ada pesan-pesan atau tips-tips untuk teman-teman di rumah yang mau memulai berkontribusi dalam managing their own food waste. Kira-kira apa nih sarannya? Hmm. Yes. Salah satunya adalah dengan planning. Ini memang saya sendiri juga belum selalu melakukan ya. Tapi ibu-ibu mungkin boleh. Jadi dengan plan kita tuh minggu itu pengen makan apa, kita jadi belanjanya palingnya lebih terarah ya. Karena kalau enggak kan beli apa ya semua dibeli gitu seperempat, setengah, seperempat Ya, kilo, setengah kilo. Nah, jadi kita lebih terarah. Habis itu, of course, get kreatif. Jadi dengan bisa mungkin follow Mbak Putri kali ya, kreatif gitu untuk mengolah-ngolah makanan. Dan terakhir itu untuk kalau ibu-ibu nggak suka ngebon nih, tapi harusnya suka sih kalau ngebon itu kan gratis ya jadinya. Boleh mulai ikut bercocok tanam gitu. oh, Jadi karena kalau bercocok tanam, ya, simpel-simpel aja deh nanamnya kayak cabe, daun bawang, itu kita jadi bisa composting dan kepake gitu. ya, Sometimes kalau kita dengar kata-kata composting kan, tapi aku nggak ngebon, nggak ya. apa, jadi memang agak kurang relate ya, agak susah gitu. Nah, kalau udah berkebun aja sedikit, hasil komposnya itu bisa dipakai dan itu actually ngebantu banget untuk waste management. Jadi aku sambil composting juga kayak kulit telur gitu aku kumpulin nanti dihancurin buat buat anak-anak main sih. Jadi mereka Ya. hancurin kulit telur tuh suatu kegiatan terus nanti mereka sebar-sebarin ke tanaman gitu. Dan sisa-sisa sayur simpel banget sih composting itu cuma pakai ember cat aja yang bawahnya dibolongin supaya ada drainage. Terus masukin aja ke situ, cemplungin deh bekas-bekas sayur itu. Jadi aku sendiri rasanya satisfy banget ya ibu-ibu gitu, mama ini nggak ada yang kebuang gitu. Iya. Dan juga it's a good education buat anak-anak juga ya dari awal udah diajarin untuk appreciate makanan berarti. Betul, betul banget, betul. Dan Terima it's kasih fun, banyak. apalagi kalau lagi PPKM gini ya, lagi pandemi di rumah aja kan, jadi berkebun is a fun activity for the family juga, Ya for the gitu. family nggak cuma untuk ibu-ibunya aja. Contohnya tadi kulit telur bisa banget dijadiin aktivitas anak-anak. Sore-sore bareng-bareng satu keluarga nyebar-nyebar di tanaman, bonding time juga ya Mbak. Betul, betul, betul. Seru banget. Ini benar-benar inspiratif banget, mulai dari kegiatan Foodway sampai ke anak-anak, kegiatan anak-anak udah kita bahas. Terima kasih Mbak Astrid and Food Cycle Indonesia for your time. Sama-sama Mbak Semoga Putri, thank you banget. Ini it's an honor bisa di-invite nih untuk ikutan IG Live di sini. thank you so much. Teman-teman juga semoga ilmu dari Mbak Astrid dan Food Cycle Indonesia bisa jadi inspirasi dan juga mungkin oh jadi yang tadinya kita kira kayak susah deh managing food waste ternyata oh bisa dimulai dengan kegiatan-kegiatan simple. Itu juga diawali dari niat ya, dimana Food Cycle juga Betul, awalnya dari niat, dari terinspirasi terus sekarang sudah jadi besar dan berjalan selama 3 tahun. betul, betul. Banyak cara untuk kita bisa managing food waste mulai dari diri kita sendiri, misalnya dengan bikin meal plan, dengan kemudian membatasi jumlah belanja, jangan lapar mata, terus kemudian juga yang pasti masak-masak menggunakan bahan-bahan food waste. Contohnya mana cake tadi dibuat dari pisang-pisang yang sudah coklat atau ada menu-menu yang kita bikin kemarin yang menggunakan sisa batang parsley, sisa batang sayuran bisa banget digunakan. Makanya kita dikirim bisa-bisa bikin resep-resep buat kalian untuk jadi inspirasi on how to cook your food waste menjadi makanan yang siap saji. Nah, besok nih Mbak adalah episode terakhir dari Kirim Sisa Bisa, di mana aku bakal masak-masak sama Chef Degan, masak makanan Wah, yang seru banget dan pastinya terbuat dari bahan-bahan itu food waste semua. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan dan saksikan episode terakhir dari Kirim Sisa Bisa. Mbak, terima kasih waktunya. banget sama-sama. Aku Buat tunggu teman-teman, besok aku mau nonton. iya harus nonton karena itu bisa jadi inspirasi juga buat Betul, bikin-bikin di rumah. betul banget. Kiriners, terima Oke, kasih atas waktunya kalian semua. Kita ketemu lagi di minggu depan di Kirim Sisa Bisa, Kaya Rasa dari yang tersisa. Terima kasih Food Cycle Indonesia.
Thank you so much semuanya. Semua sehat-sehat. Sehat semuanya.